5 kubik beton tadi masuk lagi, total sudah 15 kubik beton yang masuk atau setara 3 truk molen. Tapi permukaan betonnya ini nggak naik-naik. Padahal nggak ada tanda-tanda kebocoran di sekitar tebing. Jadi beton itu kayak benar-benar ditelan. Jadi di bagian tengah kerangka besi itu, di antara tulangan baja ulir yang tebal itu, ada bungkusan kain putih. Di situ juga ada paku karatan dan juga potongan rambut. Satria ini langsung narik bungkusan itu secara paksa. Terus dia bilang, ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan? Nggak ada yang berani bersuara. Satria itu teriak-teriak di depan para tukang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Satria yang asalnya dari Jogja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cerita di episode kali ini untuk pembuka di bulan Desember, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Satria. Dan Satria ini adalah nama samaran. Dan pada saat kejadian ini berlangsung, usia Satria itu sekitar 32 tahun. Nama Satria ini adalah seorang insinyur teknik sipil. Dia lulusan kampus ternama di Jogja. Dan kalau menurut cerita dari teman-temannya, Satria ini dikenal sebagai orang yang sangat logis. Dia juga orangnya kaku dan taat aturan. Dan memang ketika diakui oleh Satria sendiri, ya memang dia seperti itu. Dia itu sangat disiplin dan dia sangat logis orangnya. Dan bagi Satria, semua masalah di dunia itu pasti ada hitungan matematikanya. Jadi dia ini nggak percaya hal-hal mistis atau klinik. Nah, dia seperti itu sebelumnya. Karena bagi Satria setiap ada proyek misalnya, ya naudzubillah ya, ketika ada kecelakaan kerja misalnya, dia meyakini semua itu awalnya pasti karena kelalaian manusia itu sendiri atau kegagalan alat. Jadi bukan karena gangguan makhluk halus. Nah, inilah yang dipercaya oleh Satria bertahun-tahun lamanya ketika dia bekerja di proyek. Dan singkatnya, waktu itu dia pernah mengalami karir yang naik. Satria waktu itu karirnya ini lagi menanjak. Sebelumnya dia ini kerja di perusahaan kontraktor biasa di Jakarta. Dia menangani gedung-gedung bertingkat. Terus tiba-tiba tanpa disangka-sangka dia ini mendapat tawaran dari perwakilan seorang owner. Ownernya ini adalah pemilik modal dari perusahaan swasta. Dan waktu itu tawarannya ini gajinya luar biasa besar. Bisa dibilang ya 3 kali lipat lah dari gaji Satria sebelumnya. Tapi waktu itu syaratnya ini cukup berat. Menurut Satria, waktu itu dia harus menerima posisi menjadi set manager untuk proyek jembatan. Nah, ceritanya ownernya ini ingin membangun sebuah resort atau sebuah penginapan yang cukup mewah. Terus sebenarnya proyek jembatan ini memang untuk keperluan warga di daerah sana atau untuk keperluan wisatanya ini. Dan lokasinya itu juga sangat terpencil sekali. Jadi dia harus tinggal di sana penuh waktu sampai proyek ini selesai.
Nah, proyeknya ini adalah membangun jembatan beton sepanjang 80 meter yang menghubungkan jalan utama dengan sebuah bukit yang bukitnya ini terisolasi. Nah, bukit inilah yang rencananya nanti akan dibangun private resort mewah milik seorang konglomerat. Lokasinya ya ada di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah lah. Dan waktu itu memang jauh sekali dari pemukiman warga. Kanan kirinya hutan lebat dan juga jurang sungai yang dalam sekali. Satria menerima tawaran itu karena dia ini butuh uang untuk biaya nikahnya tahun depan. Nah, kita cerita dulu tentang kisah hubungan Satria sama calon istrinya waktu itu. Jadi singkatnya, keluarga calon istri ini, terutama dari ibunya, itu terlihat kayak menuntut Satria banget. Memang awalnya orang tua dari si pihak perempuan ini nggak minta mahar secara langsung, tapi kayak menunjukkan banget kalau mereka ini minta uang dari Satria itu sekitar 200 jutaan untuk keperluan pernikahan ini. Dan inilah yang pada akhirnya membuat Satria itu butuh uang banget. Dan ketika mendapat tawaran kerja ini, dia langsung sikat. Tapi singkat cerita, ketika dia sudah mengambil proyek ini dan proyek ini selesai, pada akhirnya Satria ini menikah dengan perempuan tersebut dan pernikahannya itu hanya bertahan 8 bulanan. Karena waktu itu dia merasa nggak kerasan dengan sikap keluarga dari istrinya, yang kira-kira seperti itu. Jadi alasan kenapa waktu itu Satria butuh uang besar dan dia mau menerima proyek ini ya karena itu, karena biaya pernikahannya ini. Nah, kita kembali ke ceritanya. Singkatnya proyek ini pun diterima oleh Satria, berangkatlah dia ke lokasi proyek, dia langsung bawa mobil operasional. Perjalanan dari kota terdekat menuju ke lokasi itu memakan waktu sekitar 6 jam perjalanan. Nah, 2 jam terakhir sebelum dia sampai ke lokasi, ini jalanannya sudah bukan aspal lagi, tapi jalan makadam alias jalanan bebatuan besar yang membelah hutan. Terus waktu itu, begitu sampai di lokasi proyek, suasananya ini sudah sore, sudah hampir maghrib lah. Terus suasananya ini juga mendung gelap. Nah, Satria waktu itu langsung merasakan udaranya ini memang beda. Dinginnya itu dingin menusuk dan sepi banget di situ. Tapi karena Satria ini nggak selalu berpikir yang mistis atau selalu menghubungkan dengan hal yang gaib, ya dia nggak berpikiran apa-apa. Dia cuma berpikiran kondisinya ini memang sepi dan jauh dari keramaian, tapi dia tetap jalan. Nah, di situ nggak ada suara kendaraan lalu lalang kayak proyek-proyek di kota. Yang terdengar waktu ini cuma suara aliran sungai. Sungainya itu benar-benar ada di dasar jurang dan juga ada suara mesin genset yang waktu itu lagi berdengung. Nah, di sana, di lokasi ini sudah ada kantor lapangan dari kontainer bekas dan beberapa juga bedeng-bedeng kayu tempat tidur para pekerja. Nah, disitulah Satria turun dari mobil dan dia langsung disambut oleh seorang bapak-bapak yang ternyata setelah kenalan nama beliau ini adalah Pak Dullah. Nah, Pak Dullah ini adalah mandor besi dan juga mandor beton di proyek tersebut. Bisa dikatakan usia Pak Dullah waktu itu sekitar 55 tahunan. Orangnya itu kurus, kulitnya kehitaman dan rambutnya itu sudah memutih. Nah, Pak Dullah ini adalah orang lokal yang dipercaya untuk cari tukang di sana. Nah, beliau ini, Pak Dullah ini adalah tipe orang tua yang bicaranya itu pelan dan beliau sopan sekali. Waktu pertama kali ketemu dengan Satria, Pak Dullah itu yang menyalami Satria lebih dulu. Nah, Satria waktu itu merasa tangan Pak Dullah ini dingin banget. Apa mungkin cuaca di situ dingin? Pokoknya di situ ada hal yang aneh. Terutama ketika Pak Dullah ngeliat Satria pertama kali. Dia tuh kayak mau ngomong sesuatu tapi nggak jadi. Entah nggak berani atau apa. Dan kayaknya Pak Dullah waktu itu kelihatan kasihan sekali dengan Satria. Terus Pak Dullah bilang, Pak, pasti perjalanannya jauh ya. Ya maklum lah, ini memang di desa soalnya. Nah, Satria ini cuma bilang, oh iya Pak, nggak masalah, saya sudah biasa kok perjalanan sendirian gini. Nah, nggak tahu kenapa Pak Dullah itu bersikap seperti itu, kayak seolah-olah ada yang mau diungkapkan, tapi nggak jadi. Pak Dullah cuma bilang waktu itu, ya sudah Pak, selamat datang ya Pak Satria, ini mari saya antar langsung ke mesnya Bapak. Satria di situ cuma ngangguk, dia langsung minta ditunjukkan data progres pekerjaan. Jadi waktu itu si Satria ini nggak mau basa-basi, dia langsung bilang ke Pak Dullah, minta tolong ya, besok pagi jam 7 kumpulkan semua orang-orang, kita briefing ya Pak.
saya mau lihat laporan harian minggu kemarin. Terus Pak Dula bilang di situ, oh iya Pak, jujur Pak, saya mau sampaikan, ada kendala di tanahnya Pak, susah dibor. Pak Dula ngomong seperti itu. Nah Satria, dia tahu, ini arahnya pembicaraan ini mau kemana. Pasti ini Pak Dula mau menghubungkan hal tersebut dengan hal mistis. Nah Satria nggak mau digiring ke hal-hal mistis, dia jawab langsung di situ. Pak, tanah susah dibor itu urusan teknis Pak. Ya besok pasti ada solusinya lah, besok kita cek langsung. Nah akhirnya malam itu adalah malam pertama Satria tidur di mes proyek ini. Mesnya itu berupa bangunan semi permanen dibuat dari triplek yang letaknya ini agak terpisah dari bedeng-bedeng tukang-tukang itu. Nah listrik di sana ini pakai genset, yang genset itu hanya menyala sampai sekitar jam 10 malam. Waktu itu sekitar jam 11 malam, Satria kebangun, dia haus. Pas dia mau ambil minum dari galon, otomatis dia harus keluar. Dia dengar ada suara aneh dari luar. Suaranya itu kayak besi yang dipukul. Pokoknya kayak ada orang yang mukul-mukul besi lah. Tang, tang, kayak dibuat mainan. Nah, iramanya itu pelan, tapi konstan. Terus tiba-tiba berhenti, nggak lama kedengaran lagi. Waktu itu Satria mikirnya ini mungkin ada tukang yang lagi iseng ini. Dia langsung keluar bawa senter, dia mau negur. Siapapun yang main alat atau apapun itu, mainan-mainan seperti ini malam-malam begini, dia pasti tegur. Nah, begitu dia sorotkan senter ke arah area bakal jembatan itu, ternyata di area sana nggak ada siapa-siapa. Alat berat seperti ekskavator, kren, semuanya itu mati. Jadi area ini kosong. Tapi anehnya, suara besi tadi ini masih terdengar. Tang, tang, tang. Seolah-olah ini berasal atau sumbernya itu dari dasar jurang tempat pilar jembatan yang akan ditanam. Nah, waktu itu Satria ini tetap mencoba berpikir positif. Nah, dia mikirnya waktu itu, ini mungkin suara gema, atau mungkin pemuaian besi karena perubahan suhu. Dia mikirnya secara logis. Atau mungkin ada besi yang tergantung terus kena angin atau apalah. Akhirnya dia masuklah kembali ke kamar. Tapi perasaan gak enak ini mulai muncul. Dia merasa proyek ini kok kayaknya bukan proyek-proyek yang seperti biasa dia kerjakan. Karena dari lokasinya aja memang sudah aneh. Tapi dia tetap berusaha mikir secara logis dan singkatnya, keesokan paginya itu kegiatan proyek ini dimulai. Dia langsung memimpin briefing pagi waktu itu, dia kumpulkan semua tukang, operator alat berat dan juga mandor. Di situ Satria ini tegas bilang ke semua orang, dia bilang mohon perhatian untuk semua, ini kita sudah terlambat 2 minggu. Dan saya nggak mau tahu, pokoknya pilar yang ada di bibir jurang itu harus selesai pengecorannya minggu ini. Kalau perlu, lembur 24 jam kita lembur. Nah, jadi pilar pada proyek ini teman-teman, pilar P3 itu merujuk pada 3 pilar dasar dalam manajemen proyek yang ini semua itu saling terkait dan jadi kendala utama, yaitu waktu, ruang lingkup, dan juga biaya. Jadi P3 ini sebuah konsep panduan yang memastikan proyek itu bisa dikelola secara efektif, supaya semuanya itu tetap sesuai rencana awal. Nah, ketika Satria ngomong seperti ini, para tukang ini cuma nunduk. Pak Dula waktu itu juga diem, tapi wajahnya ini kelihatan gelisah. Terus setelah briefing ini bubar, Pak Dula itu sempat nyamperin Satria. Dia bilang ke Satria, Pak Satria, ini maaf ya kalau saya lancang, tapi kalau bisa lemburnya itu jangan malam Jumat ya Pak. Di sini ini orang-orangnya masih percaya pamali. Nah, anak-anak ini juga takut. Maksudnya Pak Dula, anak-anak ini adalah ya tukang-tukang, karena kebanyakan tukang-tukang ini dibawa oleh Pak Dula. Jadi di situ Pak Dula bilang kalau anak-anak juga takut Pak kalau lemburnya Kamis malam Jumat. Terus Satria pas mendengar ini, yang pada dasarnya dia ini orangnya logis, dia bilang, Pak Dula, kita ini dibayar secara profesional. Udahlah Pak, setan nggak bakal ganggu kalau kita kerjanya benar. Udah Bapak atur aja shiftnya seperti apa. Nah Pak Dula waktu itu nggak bisa bantah. Dia diem, terus akhirnya dia pergi. Siangnya, pekerjaan pengeboran untuk pondasi ini dimulai. Nah disinilah keanehan teknis itu dimulai. Normalnya, menurut Satria, kalau ngebor tanah itu ada hitungannya. Berdasarkan data tanah yang dipegang oleh Satria, tanah di situ itu jenisnya lempung keras. Nah harusnya ketika dibor itu stabil. Tapi begitu mesin bor raksasa ini mulai muter dan mata bornya ini masuk ke tanah,
Operatornya itu teriak-teriak di hati, Pak, ini tanahnya los, Pak. Nggak ada perlawanan, Pak. Satria bingung. Dia langsung lari mendekat ke mesin bor. Dia lihat sendiri, stang bor itu turun cepat banget, seolah-olah ini nggak masuk ke dalam tanah. Jadi kayak seolah-olah masuk dalam bubur. Lembut banget lah pokoknya, bukan kayak tanah keras. Padahal menurut Satria, data geologinya itu bilang ini adalah tanah padat. Satria di situ mikir, nggak mungkin lah, ini mungkin ada rongga tanah biasa lah. Nah, dia suruhlah pasang casing besi atau pipa pelindung supaya lubangnya itu nggak longsor. Nah, masalah itu semakin menjadi aneh ketika sore harinya. Ya kira-kira waktu itu masih sekitar jam 3 sore lebih ketika pengecoran pondasi. Jadi waktu itu truk molen ini sudah datang, beton cair itu mulai dituang lewat pipa ke dalam lubang bor itu. Satria ini megang kertas hitungan volumenya. Harusnya lubang sedalam 12 meter itu dengan diameter yang sekian itu butuh beton sekitar 10 kubik. Ini menurut hitungan Satria. Nah itu hitungan matematika pastinya, nggak bisa bohong. Satu truk molen isinya sekitar 5 kubik itu sudah masuk. Truk kedua juga masuk. Harusnya lubang ini sudah penuh kalau menurut hitungan Satria. Tapi ketika dicek, lubangnya ini masih kosong melompong. Jadi betonnya ini atau cairan beton tadi hilang, nggak tahu nyerapnya ini kemana. Disitulah Satria ini mulai panik. Dia panggillah truk ketiga, ayo masuk lagi. Ketika truk ketiga ini masuk, 5 kubik beton tadi masuk lagi, total sudah 15 kubik beton yang masuk, atau setara 3 truk molen. Tapi permukaan betonnya ini nggak naik-naik. Padahal nggak ada tanda-tanda kebocoran di sekitar tebing. Jadi beton itu kayak benar-benar ditelan. Nah disitulah Satria emosi, dia langsung nuduh ke Pak Dula. Pak, Bapak jujur ya, ini Bapak mainin volumenya atau apa? Atau operatornya ini buang betonnya sembarangan? Masa 15 kubik ini nggak penuh-penuh dari tadi? Ini bisa tekor kita, Pak. Pak Dula di situ wajahnya pucat. Dia ajaklah Satria itu minggir sedikit dari keramaian suara mesin, karena waktu itu berisik banget. Terus akhirnya Pak Dula ini ngomong ke Satria, Mas Satria, Mas ini kan dari Jawa ya. Saya rasa Mas juga percayalah tentang hal-hal yang seperti ini. Nah, Satria waktu itu juga kaget. Ini kok Pak Dula tiba-tiba manggil Satria dengan panggilan Mas, bukan panggilan Pak seperti awal-awal dia datang. Terus di situ Pak Dula bilang, jadi gini loh Mas, ini bukan betonnya yang dikorupsi atau apa. Demi Allah saya nggak ngelakuin apa-apa Mas. Tapi tanah ini yang minta makan Mas. Nah, Satria waktu itu tambah jengkel dengar pernyataan dari Pak Dula. Pak, tolong kalau sama saya jangan ngomong klinik Pak, salah orang sampean. Ini pasti ada celah di bawah tanah yang nggak kedeteksi tes tanah tadi. Nah, Satria langsung nekat turun ke area besi tulangan yang belum dipasang itu. Dia mau cek sendiri kualitas besinya. Nah, waktu itu pas dia lagi meriksa ikatan kawat bendrat di kerangka besi kolom itu, dia ngelihat sesuatu yang aneh. Jadi di bagian tengah kerangka besi itu, di antara tulangan baja ulir yang tebal itu, ada bungkusan kain putih. Ukurannya itu kecil, ya segempalan tangan lah. Baunya tapi menyengat banget, ada bau minyak wangi aroma melati campur aroma amis darah. Di situ juga ada paku karatan dan juga potongan rambut. Nah, ketika tahu hal ini, semakin jengkel lah Satria. Dia pikir, wah ini klinik banget orang-orang ini, terutama Pak Dula. Dia pikir ini pasti ulah Pak Dula atau tukang-tukang yang bikin kerjaan jadi semakin nggak bener. Akhirnya tanpa pakai sarung tangan, Satria ini langsung narik bungkusan itu secara paksa. Terus dia bilang, ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan? Nggak ada yang berani bersuara. Satria itu teriak-teriak di depan para tukang. Ini loh, pantesan beton nggak masuk-masuk. Kalian malah masukin sampah kayak gini ke struktur. Ini bisa bikin beton keropos. Paham nggak? Nah, Pak Dula yang melihat itu langsung lari mendekat ke arah Satria. Tangannya itu gemetaran. Dia tuh kayak mau berusaha menahan Satria. Astagfirullah Mas Satria, tolong Mas jangan dibuang ini Mas. Ini syaratnya Mas. Ini pagar biar kerjaan kita ini selamat. Satria waktu itu nggak peduli, dia merasa wibawanya sebagai insinyur itu diinjak-injak dengan hal-hal yang tahayul seperti ini. Dia lempar langsung bungkusan kain putih itu jauh ke arah jurang di bawah jembatan. Suasana waktu itu langsung mendadak hening. Jadi langsung di situ nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani negur Satria. Bener-bener suasananya itu langsung sepi. Suara mesin diesel yang tadinya sempat berisik itu tiba-tiba kedengarannya itu jauh banget. Semua tukang di sana itu ngelihat ke Satria dengan pandangan yang beda. Maksudnya di sini Satria paham kalau para tukang ini jengkel ke Satria, tapi mereka nggak berani menegur.
Jadi mereka itu kayak takut banget bakal ada sesuatu yang terjadi ketika Satria membuang kain putih itu. Tapi mereka nggak berani ngomong. Pak Dula waktu itu cuma lemes, dia duduk jongkok sambil beliau ini megang kepalanya. Waktu itu Satria sempat mendengar Pak Dula itu kayak bingung, terus sambil beliau ini ngomong, aduh bahaya ini gimana ini bisa marah yang punya tempat. Satria cuek, dia suruh semuanya lanjut kerja, ayo lanjut cor, sampai penuh semua. Kalau truk habis pesan lagi. Nah anehnya setelah bungkusan putih tadi dibuang oleh Satria, betonnya ini beneran naik, lubangnya jadi penuh. Nah disitulah Satria merasa dia menang. Nah Satria ini ngomong ke Mbak Dula, ya kan Mbak, bener kan kata saya? Apa saya bilang tadi? Tadi itu pasti ada sumbatan udara, dan sampean ini masih berhubungan dengan klinik-klinik. Tolong dipakailah logikanya. Nah dia bilang ini juga ke para tukang. Jadi malam itu, Satria ini ceritanya lembur sendirian, dia ada di kontainer kantornya, dia mau ngerjain laporan-laporan harian. Kira-kira waktu itu sekitar jam 11 malam lebih. Kondisi di luar, kondisinya hujan deras. Tiba-tiba dari arah gudang alat di luar itu, dia sempat dengar ada suara mesin vibrator beton itu yang nyala. Suaranya nyaring banget. Dan tiba-tiba nyala seperti itu. Satria ini langsung kaget. Jadi sambil dalam posisi sebel, dia langsung ambil helm proyeknya, dia ambil senter, terus dia keluar dalam kondisi yang hujan-hujanan itu, dia langsung menuju ke gudang. Suaranya ini makin kencang. Wang, 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 wang. Nah, pas dia ini sampai di depan gudang, dia buka pintunya. Woi, siapa di situ, woi? Suara mesin ini anehnya langsung mati. Begitu Satria buka gudang itu, mesin ini langsung mati. Situasinya jadi langsung senyap. Satria langsung menyorotkan senter ke seluruh ruangan gudang. Ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa di situ. Mesin vibratornya juga tergeletak di pojok. Selangnya juga tergulung rapi. Karena dia penasaran, dia langsung mendekat ke mesin itu. Dia peganglah langsung knalpot mesinnya. Anehnya kondisi knalpot ini dingin. Tanda kalau mesin ini gak dinyalakan seharian. Kalau barusan ini bunyi, harusnya minimal knalpotnya itu agak hangat atau panas lah. Disitulah Satria ini mulai merinding. Bulu kuduknya itu berdiri semua dan dia sendiri nggak tahu kenapa kok dia tiba-tiba merinding. Dan inilah untuk pertama kalinya logika Satria ini nggak bisa menjelaskan apa yang barusan dia lihat. Karena dia ini denger banget mesinnya tadi ini nyala. Loh kok ketika dicek mesinnya tiba-tiba mati dan knalpotnya dingin. Dan di situ dia tiba-tiba merinding. Dan akhirnya pas dia ini balik badan, dia mau balik ke kantornya lagi, dia cium bau wangi lagi. Jadi bau wangi minyak melati campur amis dara yang sama persis seperti bungkusan yang dia lempar ke jurang tadi siang. Baunya itu berasa kayak nempel di tengkuk lehernya Satria. Seolah-olah di situ ada yang berdiri nempel di punggungnya. Nah, di situ ditambah lagi bener-bener ada kayak suara nafas pelan. Nah, dia langsung noleh ke arah belakang. Nggak ada siapa-siapa. Tapi nggak tahu kenapa Satria ini malah makin merinding. Akhirnya dia cepet-cepetan balik ke tempatnya lagi. Nah beberapa hari kemudian ada omongan santer di kalangan tukang. Jadi ada kejadian di malam hari itu persis setelah Satria membuang bungkusan kain putih ke jurang. Nah ceritanya ini baru didengar oleh Satria pas belakangan hari. Jadi dia baru tahu dari tukang-tukang dan juga dari Pak Dula. Ceritanya ada tukang yang cerita ke Mbak Dula, dan Mbak Dula waktu itu cerita ke Satria. Jadi malam itu setelah siangnya ini Satria buang kain putih itu, di bedeng kayu tempat para tukang tidur itu suasananya ini beda dari biasanya. Biasanya kalau malam mereka itu menghabiskan waktu dengan main gaplek atau ngopi sambil ketawa-ketawa lah. Tapi malam itu sepi. Di luar juga hujannya itu lumayan deras. Jadi situasinya di luar ini sepi banget. Terus di pojokan bedeng itu ada dua pekerja atau dua tukang yang mereka ini nggak bisa tidur. Namanya kita sebut saja Wawan dan Udin. Wawan ini adalah anak buah kesayangan dari Pak Dula. Usianya juga masih muda sekitar 24 tahunan. Dan Wawan ini memang rajin banget kerjanya. Sedangkan Udin ini adalah temannya Wawan satu kampung. Wawan itu jadi kesayangan Pak Dula karena Pak Dula ini kasihan dengan latar belakang kehidupan Wawan. Nah, pokoknya Wawan ini berasal dari keluarga yang berantakan. Bapaknya Wawan nikah lagi dan ibunya juga nikah sama tetangga Wawan sendiri. Yang umurnya itu masih seumuran sama Wawan. Terus pernah juga Wawan itu cerita, dia berkunjung ke rumah bapaknya di daerah Karawang.
bapaknya ini tinggal sama keluarga barunya. Ternyata ketika sampai di rumah bapaknya itu dia nggak diterima di sana. Jadi inilah yang membuat Pak Dula itu begitu kasihan sekali sama Wawan. Ibunya itu tinggal di Blora. Jadi Wawan selama ini ditampung oleh Pak Dula. Nah, jadi ceritanya malam itu di lokasi proyek, hujan ini lumayan deras, ada yang sempat ngelihat Wawan itu wajahnya pucat, terutama Udin ini yang ngelihat. Jadi waktu itu Udin menyaksikan keringat dingin ini keluar terus dari dahi Wawan. Udin yang ngelihat Wawan gelisah seperti itu, dia langsung nanya, "Kamu kenapa, Wawan? Sakit? Besok nggak usah kerja." Wawan diem, terus dia bisik-bisik ke Udin, "Din, aku itu sebenarnya barusan mimpiku itu aneh banget, ngeri banget lah pokoknya." Udin tanya, "Mimpi apa?" Wawan pun cerita, "Aku itu mimpi lagi berdiri di tengah hutan. Nggak tahu hutannya di mana, gelap banget pokoknya hutan itu. Terus tiba-tiba tanah yang aku injak itu, Din, berubah jadi lumpur hidup. Jadi aku itu kayak ketarik. Dan aku ketarikku itu kencang banget. Waktu itu aku sempat teriak minta tolong, tapi suaraku itu nggak bisa keluar. Nah, yang membuat aku takut, Din, pas aku ngelihat ke bawah, lumpur itu ternyata bentuknya bukan tanah, tapi kayak ribuan tangan. Dan tangan ini hitam semua, mereka semua narik kakiku, Din." Udin yang denger waktu itu langsung merinding, tapi Udin bilang ke Wawan, "Udah lah, Wan, anggap aja itu cuma bunga tidur. Mungkin ini kecapean, kamu berapa hari ini kan lembur juga." Tapi Wawan geleng-geleng kepala. Dia kayak berusaha meyakinkan ke Udin kalau mimpinya itu kayak nyata. Dan Wawan di situ merasa takut. Dia bilang juga ke Udin, "Din, aku merasain itu nyata banget loh, Din. Pas aku bangun tadi itu kakiku rasanya juga berat banget, kayak habis dililit batu." Nah, anehnya, ternyata yang mengalami mimpi aneh ini bukan cuma Wawan. Di sudut lain, di bedeng yang sama, ada tukang senior namanya Pak Mamat, yang waktu itu Pak Mamat ini juga kebangun, sambil dia ini langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Pak Mamat akhirnya cerita ke teman sebelahnya kalau dia juga mimpi. Pak Mamat ini mimpi, dan mimpinya itu dia ngelihat Wawan. Wawan ini lagi duduk di atas pilar jembatan, tapi badan Wawan itu warnanya keabu-abuan. Jadi kayak patung semen. Aneh banget. Dan matanya itu melotot minta tolong. Tapi Pak Mamat waktu itu nggak berani cerita mimpinya itu ke Wawan. Takut dia ini dibilang nanti ada apa-apa ke Wawan. Nah, singkatnya, mereka semua ini belum cerita satu sama lain, dan cerita ini nantinya akan didengar belakangan oleh semua orang. Singkatnya, hari Jumat itu pun tiba. Sesuai perintah Satria, hari itu ditargetkan pengecoran kolom atau tiang tegak untuk pilar. Nah, ini pekerjaan berat dan beresiko tinggi karena posisi pilarnya itu benar-benar ada di bibir jurang yang paling curam. Satria sendiri waktu itu sudah standby di lokasi dari mulai sore. Terus truk pompa beton ini sudah parkir di posisi mereka masing-masing. Truk-truk molen juga sudah antre, dan setelah maghrib, tiba-tiba hujan deras. Pak Dula itu sempat naik ke kantor Satria, dia bilang sambil dia kayak memohon ke Satria, "Mas Satria, ini hujannya deras banget loh Mas, anginnya juga kenceng Mas, di luar juga licin. Ini apa nggak sebaiknya ditunda besok pagi aja? Firasat saya juga nggak enak Mas." Si Wawan tadi ini juga bilang badannya juga nggak enak. Nah, Satria yang waktu itu lagi pusing dikejar target owner, dia juga habis dimarah-marahi semalamnya, dia langsung nolak mentah-mentah. Dia bilang ke Mbak Dula, "Mbak Dula, ini beton sudah dipesan loh Pak. Ini kalau dipulangin, hanguslah uang puluhan juta. Kitanya yang rugi Pak. Udah lanjut terus, pakai jas hujan, pasang lampu sorot yang terang. Itu si Wawan atau tukang-tukang kalau ada yang sakit, suruh istirahat, ganti orang lain." Satria sendiri mengakui kalau dia itu terpaksa ngomong seperti ini karena dia juga ada tuntutan dari owner. Karena sore harinya, owner ini telepon ke Satria, dan ada beberapa hal yang kalimatnya itu benar-benar menyakitkan lah bagi Satria. Intinya, owner ini membuat Satria sempat tersinggung. Itulah kenapa malam itu Satria pengen kerjaan ini berjalan sesuai rencana. Terus di sisi lain, Wawan yang sebelumnya mengeluh agak nggak enak badan, akhirnya dia tetap mengusahakan tetap kerja. Nggak tahu Pak Dula habis ngomong apa ke Wawan, yang jelas Wawan itu tetap kerja waktu itu. Nah, waktu itu Satria nggak tahu detail kejadiannya seperti apa, tapi cerita dari para tukang, Wawan ini ceritanya waktu itu naik ke scaffolding. Dia naik sampai sekitar 6 meter untuk memegang ujung pipa pompa beton. Tugas Wawan ini itu mengarahkan curahan beton cair tadi supaya masuk ke dalam cetakan kolom.
Terus pengecoran ini dimulai sekitar jam 8 malam. Awalnya ya semua berjalan lancar, tapi pas ketika truk molen ketiga mulai menuang beton, tiba-tiba Wawan yang ada di atas itu teriak, Pak, tahan dulu Pak, tahan. Pipanya macet. Ini kata Wawan. Ternyata cairan betonnya itu nggak mau keluar lancar. Jadi kayak ada sumbatan di ujung pipa. Yang dilihat oleh teman-teman Wawan waktu itu, Wawan ini sudah berusaha untuk menguncang-uncangkan ujung pipa besi yang berat itu supaya alirannya lancar lagi. Terus posisi Wawan waktu itu berdiri di pijakan kayu. Dan Wawan waktu itu menginjak kayu-kayu yang sudah licin. Apalagi waktu itu kan habis hujan dan sepatunya juga sudah kena lumpur. Dan karena buru-buru membenarkan pipa yang macet itu, kait pengamannya Wawan itu dia lepas bentar supaya dia ini geraknya itu leluasa. Jadi dia sempat lepas itu sebentar. Dan kejadiannya ini cepat banget. Pokoknya waktu itu semua orang yang ada di sana ini mendengar ada suara petir yang kenceng banget suaranya. Nah, semua orang itu kaget. Ternyata bersamaan dengan itu, sumbatan beton di pipa ini muncrat dengan tekanan yang tinggi. Hentakannya itu keras banget lah, langsung menghantam tubuh Wawan. Mereka sempat ngelihat Wawan itu langsung terpental ke belakang. Dan karena dia tadi sempat ngelepas pengamannya, dia jatuh. Tapi jatuhnya ini bukan keluar, dia jatuh terperosok masuk ke dalam lubang cetakan kolom. Lubang itu ukurannya cuma 60 kali 60. Dan ini penuh dengan besi tulangan tajam di dalamnya. Jadi Wawan jatuh ke dalam itu kira-kira 4 meteran. Pak Dula dan yang lain ini sempat tercengang beberapa detik. Terus akhirnya mereka teriak-teriak ketika ngelihat Wawan kecelakaan dan jatuh ke dalam. Wah, stop. Wawan jatuh. Mereka semua berlarian dan mereka semua itu histeris. Nah, operator pompa waktu itu panik, dia langsung tekan tombol emergency stop. Dan disinilah letak horornya. Menurut kesaksian operator, tombolnya itu nggak berfungsi sama sekali. Entah korset, entah gimana. Yang jelas waktu itu butuh waktu agak lama untuk mematikan mesin. Dan posisi Wawan ini sudah benar-benar masuk ke dalam. Jadi pipa pompa yang masih ada di atas lubang itu terus memuntahkan beton cair. Jadi bertonton adukan semen basah, pasir, dan kerikil ini tumpah ruah masuk ke dalam lubang tempat Wawan terjebak di situ. Satria ikut panik, dia ikut berlarian. Waktu itu Satria shock berat. Ini untuk pertama kalinya dia lihat kecelakaan kerja yang semacam ini. Kakinya langsung lemes, dia sempat mendengar suara Wawan dari dalam cetakan kayu itu. Dia sempat mendengar, ini menurut keterangan Satria, ada teriakan minta tolong. Dan Satria yakin ini adalah suara Wawan. Tapi kalau dipikir lagi, ini nggak masuk akal. Karena ketika Wawan masuk ke dalam, ini dia sudah tertutup dengan beton. Dan sampai hari ini, Satria itu masih terngiang suara teriakan Wawan tersebut. Jadi waktu itu butuh waktu hampir sekitar beberapa menit sampai akhirnya mesin pompa itu mati sendiri. Dan matinya pun itu juga kayak mati mendadak. Kayak seolah-olah ada yang nyabut kunci kontaknya lah. Tapi semua ini sudah terlambat, cetakan kolom itu sudah penuh sampai bibir atas, betonnya rata. Wawan ini sudah ada di dalam sana, tertimbun hidup-hidup di dalam adukan beton basah yang waktu itu sudah hampir mengeras. Nah, situasi di sana langsung hening. Hujan juga masih turun dengan deras, tapi nggak ada satupun orang yang berani bicara. Pak Dula benar-benar terduduk lemas di tanah lumpur, dia nangis. Sampai saking nangisnya ini, dia sampai tanpa mengeluarkan suara. Satria sendiri ini waktu itu cuma mematung, dia bingung. Jadi yang dia pikirkan, logika teknik sipilnya ini runtuh malam itu. Dia tahu, secara teori harusnya mesin ini mati ketika tombol emergency stop itu ditekan. Harusnya Wawan juga nggak jatuh ke dalam situ kalau dia ini pakai safety tadi. Tapi ini benar-benar nggak masuk akal. Singkatnya, malam itu suasana di proyek ini benar-benar kacau dan benar-benar mencekam. Karena Wawan ini meninggalnya nggak wajar, Pak Dula bersikeras supaya cetakan kolom itu dibongkar saat itu juga. Dia nggak tega membiarkan jasad Wawan mengeras jadi satu sama beton. Satria yang waktu itu mentalnya ini sudah hancur, akhirnya setuju, ya sudah Pak, bongkar Pak, kita keluarkan Wawan. Para tukang ini dengan kondisi yang masih nangis, mereka semua membongkar paksa kayu cetakan itu dan betonnya ini belum terlalu keras, masih setengah cair tapi memang berat banget. Begitu tubuh Wawan ini berhasil ditarik keluar, kondisinya itu benar-benar mengenaskan. Jadi yang dilihat oleh Satria, beberapa kulit Wawan itu sempat melepuh kena reaksi kimia semen dan tubuhnya itu kaku dalam posisi menekuk karena terjepit di ruang yang sempit. Singkatnya, jenazah Wawan ini kemudian dibersihkan seadanya dan langsung dibungkus dengan kain kafan rangkap 3 karena kondisinya yang rapuh.
Dan rencananya jenazah ini akan langsung dibawa pulang ke kampung halamannya di Blora. Nah, malam itu juga rencananya jenazah ini akan diangkut menggunakan ambulan yang disewa oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini maunya kasus ini atau tragedi ini diselesaikan dengan cepat dan senyap tanpa melibatkan polisi setempat. Nah, sebelum berangkat itu para tukang ini sempat istirahat sebentar di bedeng sambil nunggu mobil jenazah datang. Mereka itu sampai ketiduran, kondisi mereka capek secara fisik dan mental. Anehnya mereka semua itu tiba-tiba terbangun di waktu yang hampir bersamaan, sekitar jam 2 dini hari. Waktu itu Udin bangun dengan nafas yang ngos-ngosan. Pak Mamat juga bangun dengan keringat dingin. Nah, ternyata mereka semua ini mimpi hal yang sama persis. Jadi mimpinya itu sama persis. Di mimpi itu mereka itu ternyata didatengin oleh Wawan. Anehnya mimpi itu sama plek. Jadi di mimpi mereka itu ngelihat Wawan berdiri di pintu bedeng. Tubuhnya itu masih penuh lumuran semen basah warna abu-abu. Wawan nggak marah, tapi wajahnya kelihatan sedih. Terus Wawan ini cuma bilang satu kalimat, dia pakai bahasa Jawa halus, "Awakku loro kabeh, Mas. Jaluk tolong aku ojo dikubur nang kene, Mas. Terke aku mulih ning Blora. Simbokku ngenteni." Ya kira-kira di situ Wawan bilang, "Badanku ini sakit semua, Mas. Aku minta tolong. Aku jangan dikubur di sini. Aku jangan dijadikan tumbal. Antar aku pulang ke Blora. Ibuku nungguin." Nah, mimpi secara bersamaan ini membuat suasananya itu makin merinding. Satria yang baru mendengar cerita itu, dia langsung memutuskan bahwa dia juga akan ikut mengantar jenazah Wawan sampai ke rumah ibunya Wawan di Blora. Karena di situ dia juga merasa bertanggung jawab penuh. Dan setelah semua persiapan, ternyata jenazah ini baru bisa diberangkatkan dari lokasi itu sekitar jam 2 siang keesokan harinya. Singkatnya, berangkatlah mereka sekitar jam 2 siang itu menuju ke Blora. Dan di dalam mobil jenazah itu ada sopir, satu keranda jenazahnya Wawan di belakang, dan Satria itu duduk di kursi panjang di samping keranda. Di situ juga ada Udin. Nah, perjalanan dari Jawa Barat ke Blora ini kan memang jauh, sekitar 10 jaman lebih lah. Dan sepanjang perjalanan itu Satria nggak bisa tidur. Dia terus memandangi keranda yang tertutup kain hijau itu. Dia ngelihat Udin ini posisinya tidur. Nah, di kursi depan Pak Dula juga tidur. Dan bau di dalam mobil itu campur aduk. Ada bau semacam obat-obatan, bau kapur barus, dan ada bau semen basah yang nggak tahu kenapa bau semen basah ini nggak hilang-hilang. Dan pas mobil jenazah ini mulai masuk ke area Jawa Tengah, ada kejadian mistis. Jadi waktu itu pas mereka melewati jalanan hutan jati yang sepi, itu kondisinya sekitar jam 11 malam. Waktu itu Satria karena capek banget, posisinya duduknya juga agak melorot, kakinya ini selonjoran di dekat kaki keranda. Nah, mata Satria waktu itu sempat terpejam. Dan antara sadar dan nggak sadar, tiba-tiba, seret, Satria ini merasa ada sesuatu yang menyentuh betisnya. Rasanya itu dingin dan keras. Awalnya dia mikir, ini cuma gesekan kain penutup keranda yang mungkin goyang terus kena AC. Dia nyoba cuek. Tapi beberapa detik kemudian rasanya itu makin terasa semakin jelas. Jadi ada tangan yang mencengkram pergelangan kakinya si Satria. Cengkramannya itu kuat, kaku banget dan dingin kayak es batu. Dia langsung melek total, dia kaget. Kayak jantungnya itu mau copot, dia ngelihat ke bawah. Kain penutup keranda bagian bawah itu sedikit tersingkap karena ada guncangan jalan. Dan kejadian mistisnya adalah Satria ngelihat tangan jenazah Wawan yang terbungkus kafan tadi. Ini posisinya sudah keluar dari keranda. Dan jari-jarinya yang masih tertutup kain putih itu posisinya itu benar-benar nempel kakinya Satria. Satria ini mau teriak, tapi suaranya itu kayak tertahan di tenggorokan. Dia buru-buru narik kakinya dan langsung membetulkan posisi tangan itu masuk lagi ke keranda. Dan Satria ini berani bersumpah, pada waktu dia megang tangan jenazah Wawan itu rasanya kayak megang besi beton. Keras banget dan kaku. Memang nggak masuk akal dan sangat mustahil tangan mayat yang sudah kaku kok tiba-tiba bisa gerak sendiri keluar dan langsung megang kakinya Satria. Jadi Satria merasa ini pasti ada sesuatu yang lain. Disitulah semakin bertambah kepercayaan Satria tentang hal-hal mistis. Terus singkat cerita, sampailah mereka di rumah duka di sebuah desa di Blora. Rumahnya itu sederhana sekali, dindingnya dari kayu jati tua. Terus di situ ibunya Wawan ini menyambut jenazah Wawan itu sama sekali nggak
dengan histeris atau dengan tangisan. Ibunya ini dengan tatapan yang kosong, sementara tetangga-tetangga yang lain atau saudara-saudara Wawan, semua ini nangis. Tapi ibunya Wawan sama sekali nggak meneteskan air mata. Di situ ibunya ini kayak seolah sudah tahu bahwa Wawan, anaknya ini akan kembali pulang ke Blora dengan kondisi yang sudah jadi jenazah. Nah, di rumah itu kebetulan ada keponakan Wawan. Belakangan Satria tahu keponakannya ini namanya Tole. Tapi Tole ini, keponakan Wawan itu usianya sekitar 19 tahun. Nah, Satria ini dapat cerita dari saudara-saudara Wawan di sana. Tole ini dari kecil itu dirawat sama Wawan dan ibunya. Karena orang tua Tole sudah meninggal semua. Dan begitu jenazah Wawan diturunkan, Tole ini bukannya mendekat ke keranda. Dia itu malah nyamperin Satria. Satria waktu itu lagi berdiri di teras. Nah, tatapan Tole itu tajam, beda lah sama anak-anak seumurannya. Tole itu langsung menghampiri Satria dan dia bilang, "Selamat malam, Pak. Maaf, Pak, saya mau ngomong. Pak Dewawan itu titip pesen." Nah, Satria kaget. "Loh, maksudmu gimana, Mas?" "Iya, Pak. Saya mimpi tadi malam sebelum subuh itu, mungkin pas Bapak ini masih ada di jalan, Pak Dewawan itu datang ke kamar saya. Nah, Pak Dewawan itu berdiri di pojokan lemari saya, Pak." Di situ tiba-tiba nggak tahu kenapa Satria ini merinding lagi. Dia tetaplah tanggepin si ponakan Wawan ini. Satria tanya, "Terus Pak Demu ngomong apa?" "Itu, Pak Dewawan bilang katanya dia sudah nggak sakit lagi, Pak. Badannya sudah nggak panas lagi. Tapi Pak D minta tolong sama Bapak Satria. Pak D bilang titip Simbok. Simbok wis ora ono sing jaga. Katanya titip ibu, karena ibu sudah nggak ada yang jaga." Satria langsung lemes dengar itu. Dia ingat mimpi para tukang proyek tadi malam yang juga bilang bahwa Simbok ngenteni, ibu nungguin. Ini yang sempat didengar oleh para tukang dari mimpi yang mereka ketemu Wawan. Ternyata Wawan ini benar-benar sudah mungkin pulang lebih dulu untuk pamit sama keponakannya dan memastikan bahwa ibunya di kemudian hari ada yang ngurus. Di situ tiba-tiba Satria ini neteskan air mata. Ini bukan karena dia takut atau apa, tapi ada rasa bersalah yang luar biasa. Dia ingat kejadian-kejadian sebelumnya ketika dia sempat ngomong kasar ke Pak Dula, dia sempat ngomong kasar ke para tukang termasuk Wawan, dan dia sadar bahwa Wawan ini seharusnya bukan sekedar laporan-laporan proyek atau tumbal beton. Wawan ini sebenarnya di kehidupan yang ada di sini adalah tulang punggung keluarga yang nyawanya melayang demi ego target pekerjaan. Terus singkatnya, proses pemakaman ini pun dilakukan pagi harinya. Kondisi pagi hari itu mendung, nggak ada matahari. Mendungnya itu gelap banget kayak mau hujan. Dan bener, nggak lama setelah itu ketika jenazah Wawan diantar menuju ke pemakaman, hujan turun dengan deras sekali. Semuanya kehujanan. Jenazah tetap dibawa menuju ke pemakaman. Tapi anehnya begitu jenazah Wawan ini masuk ke liang lahat, hujan langsung berhenti dan langsung tercium aroma wangi bunga melati yang sangat kuat sekali di sekitar kuburan sana. Terus singkatnya, sepulangnya Satria ini dari Blora, Satria ini jadi agak beda. Dia mulai percaya dengan hal-hal mistis. Selama perjalanan pulang dari Blora, Satria itu kepikiran karena baru kali itu dia mengalami kejadian mistis yang seperti ini. Kalau di awal ketika dia datang di proyek itu penuh dengan logika dan hitung-hitungan logika matematikanya, sekarang ketika dia balik ke lokasi proyek, itu Satria harus membiasakan diri dengan hal-hal mistis yang ada di sana. Dan perjalanan mengantar jenazah Wawan dan juga pesan gaib yang disampaikan lewat keponakannya yang namanya Tole itu, ini langsung benar-benar meruntuhkan ego Satria sampai ke dasar-dasarnya. Dan Satria sempat ingat betul janjinya di depan ibunya Wawan waktu itu. Ceritanya setelah pemakaman selesai, Satria itu bersimpuh di kaki ibunya Wawan. Dia minta maaf di situ dan menyerahkan amplop dari perusahaan. Ini adalah uang kerohiman atau kasarnya ya, sebenarnya ini adalah uang tutup mulut. Tapi Satria menambahkan amplop pribadi dari tabungan dia sendiri. Dia bilang waktu itu sambil nangis ke ibunya Wawan, "Bu, saya minta maaf. Maafkan saya yang salah, Bu. Saya yang kurang menjaga para tukang yang ada di sana. Mulai sekarang kalau ibu butuh apa-apa, bilang saya.
ini nomor saya, telepon saya, anggap saya yang menggantikan Wawan. Nah, ibunya Wawan waktu itu cuma ngomong ke Satria. Dia meneteskan air mata, terus dia bilang, sudah nak, nggak perlu kirim apa-apa buat saya. Karena selama Wawan hidup, ibu juga merasa kalau ibu ini nggak terlalu dekat, ibu juga jarang ngurusi Wawan, ibu ini juga salah. Selain itu, ibunya juga bilang, dia kasihan sama Satria kalau harus ngirim uang. Karena Satria ini pun juga bukan siapa-siapanya. Nah, Satria mengiyakan. Singkatnya, ketika Satria ini kembali ke proyek, masalah belum selesai. Pilar ini masih bolong, masih berupa besi tulangan yang kosong. Jadi ketika Wawan sempat terpendam di situ, ini kan betonnya tadi terpaksa dibongkar total untuk menyelamatkan Wawan. Dan yang membuat stres, pihak owner ini marah besar karena deadline-nya meleset jauh. Mereka nggak peduli, meskipun ada nyawa tukang yang melayang, yang mereka tahu jembatan itu harus jadi sebelum liburan tahun baru. Satria akhirnya mengumpulkan semua tukang, suasana briefing pagi itu beda banget, nggak seperti di awal-awal. Nggak ada suara ketawa, dan semua mata itu tertuju ke Satria. Mereka menunggu perintah dari Satria. Awalnya di situ Satria narik nafas panjang, dia minta ke semua orang untuk mendoakan almarhum Wawan lebih dulu sebelum memulai briefing. Dan setelah itu dia ngelihat Pak Dula. Satria ngomong ke Pak Dula, Pak Dula, saya minta tolong siapkan apa yang kemarin Bapak minta. Bapak sempat minta disiapkan kambing kendit, kembang 7 rupa, bubur merah putih. Siapkan, enggak apa-apa. Sekalian kita juga mengadakan selamatan besar sebelum mulai kerja lagi. Kita minta izin sama yang punya tanah ini. Dan sekalian kita doa bersama untuk almarhum teman kita, Wawan. Pak Dula waktu itu sempat kaget. Beliau sendiri nggak menyangka kalau Satria itu bisa merendah seperti itu. Ya mungkin Pak Dula juga nggak percaya kalau pada akhirnya Satria ini mau tunduk dengan apa yang ada di sana. Akhirnya Pak Dula cuma bilang, oh iya mas, segera saya siapkan ya mas. Sorenya ritual ini pun dilakukan. Yang pertama, ini bukan ritual klenik, kata Pak Dula. Dan bukan ritual untuk cari pesugihan, tapi ritual permisi. Jadi waktu itu kepala kambing ini dikubur di dekat pondasi, tapi bukan di dalam struktur beton. Dan setelah itu doa bersama dipimpin Ustadz kampung sebelah untuk mendoakan almarhum Wawan. Satria duduk yang paling depan, dia ikut juga membaca Yasin meskipun bacaannya juga terbata-bata. Suasana sore itu yang tadinya ini mendung gelap, tiba-tiba langitnya itu kebuka sedikit demi sedikit. Sore itu terasa hangat. Nah, para tukang yang tadinya ketakutan mulai merasa agak tenang. Jadi mereka ini merasa kalau penghuni yang ada di proyek tersebut merestui mereka. Dan keesokan harinya pengecuran ulang ini dilakukan. Kali ini Satria nggak cuma duduk di kantor mantau laporan, dia ikut langsung turun ke lapangan. Dia pakai helm, pakai rompi, dan berdiri di samping pipa pompa beton. Sebelum dia menyalakan mesin, Satria ini mengucapkan bismillah. Dia bilang ke operator, biar saya yang menyalakan mesinnya. Dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya beton cair ini mulai mengalir masuk ke dalam cetakan kolom. Semua orang tegang yang ada di sana. Mereka masih trauma dengan kejadian yang kemarin terjadi ke Wawan. Takutnya betonnya itu mungkin hilang kayak yang kapan lalu, kayak terseret di sebuah mesin bubur. Atau tiba-tiba mesinnya macet lagi. Nah singkatnya di situ satu truk habis. Nggak lama kemudian truk kedua masuk, habis juga. Dan alhamdulillah kali itu semuanya berjalan lancar. Betonnya naik dengan stabil, nggak ada drama dan nggak ada suara aneh-aneh apapun. Dan singkat cerita, akhirnya proyek ini pun selesai. Jembatan beton itu berdiri menghubungkan tebing ke area resort mewah. Jembatan ini terlihat kokoh, seolah nggak pernah ada tragedi di sana sebelumnya. Dan hari peresmian pun tiba, banyak banget mobil-mobil mewah yang berdatangan di sana. Ada gunting pita, ada acara tumpengan, ada juga pidato dari owner, yang owner ini sempat memuji betapa hebatnya jembatan tersebut. Satria waktu itu berdiri di barisan belakang, jauh lah dari sorotan kamera dan jauh dari orang-orang yang ada di sana. Dia ngelihat dari jauh. Di mata orang awam, mungkin ini cuma tiang beton abu-abu yang mati, tapi di mata Satria, pilar ini hidup karena Wawan sempat terkubur di sana. Dan pas acara selesai dan juga tamu-tamu ini sudah pulang, Satria itu menyempatkan untuk jalan kaki sendirian di tengah jembatan. Dia sempat nyender di pagar jembatan, dia diam di situ. Dia merasakan betul getaran jembatan. Dia sempat juga kirim doa kepada Wawan.
Dan secara teknik sipil yang dia pelajari, jembatan itu pasti bergetar sedikit kalau kena angin atau ketika kena beban kendaraan. Tapi waktu itu getaran yang dirasakan Satria ini beda. Setelah hari peresmian itu, Satria ini ambil cuti. Dia rencana pengen pulang ke Jogja, dan sesampainya di Jogja, dia nginep di hotel daerah pinggiran Jogja. Nah, tiba-tiba pas tidur itu, dia mengalami mimpi, dan mimpinya ini aneh. Di mimpi itu, Satria mimpi ketemu Wawan. Nggak tahu Wawan ini tiba-tiba datangnya dari mana. Waktu itu Wawan langsung ngomong ke Satria, "Alhamdulillah ya mas, jembatannya sudah jadi." Sambil Wawan ini senyum, Satria langsung kebangun. Pas dia bangun, nggak tahu tiba-tiba Satria ini nangis. Dan nangisnya itu sesenggukan. Dia langsung keinget Wawan. Dan pada saat itu juga Satria langsung mendoakan Wawan. Setelah itu dia tidur lagi. Dan pas tidur lagi inilah dia mimpi lagi ketemu Wawan. Kali itu Wawan posisinya ini dibawa oleh beberapa orang. Orang-orang ini kayak semacam pasukan. Tapi mereka semua ini kepalanya itu kepala kerbau yang ada tanduknya. Wawan itu terbujur kaku di atas semacam keranda di situ. Satria ini berusaha mengejar rombongan tersebut, tapi kayaknya seolah Satria itu nggak bisa lari. Akhirnya Satria kebangun lagi, dan setelahnya dia nggak bisa tidur lagi. Terus setelah proyek ini, Satria langsung mengajukan resign. Dia nggak ambil bonus proyeknya, dia langsung ambil keputusan yang merubah semua hidupnya. Jadi setelah dia dapat uang pesangon, itu dia gunakan untuk nikah. Tapi ternyata pernikahannya ini nggak berjalan lancar. Banyaklah cawe-cawe dari pihak mertua, banyak juga tuntutan ini itu, dan Wawan nggak kerasan. Apalagi sejak menikah dia nggak boleh ngajak istrinya tinggal mandiri. Maunya orang tua dari si istrinya Wawan, Satria dan istrinya itu harus tinggal di situ. Dan Satria nggak betah. Ditambah lagi istrinya ini juga sering ngomong kasar ke Satria. Pokoknya ini jadi titik balik hidupnya Satria. Dan setelah perceraiannya itu, dia pulang ke kampung halaman kakek dan neneknya di Kulon Progo, bukan di rumah orang tuanya di Bantul. Nah, di sana dia buka usaha toko bangunan kecil-kecilan. Hidupnya sederhana sekali. Setiap kali ada rezeki, dia selalu titip uang lewat Pak Dullah untuk keluarganya Wawan di Blora. Dan villa yang proyeknya ini pernah dikerjakan Satria dulu, sempat beroperasi, tapi nggak tahu lagi sekarang. Dulu sempat Pak Dullah itu ngasih kabar ke Wawan soal villa tersebut. Ceritanya ada penjaga villa yang sering ditemui sosok laki-laki yang sendirian berdiri di jembatan itu. Tapi ketika dideketin, sosok laki-laki ini nggak ada. Dan Satria sudah merasakan ilmu setinggi apapun nggak ada gunanya kalau dipakai dengan hati yang keras. Sikap yang meremehkan nasihat orang lain, meskipun dari orang yang sederhana, dia bukan sarjana, itu akan bisa membawa masalah yang nggak bisa ditarik kembali. Setiap orang yang bekerja bersama kita, ini adalah manusia, bukan angka dan bukan target. Mereka juga punya keluarga yang menunggu mereka pulang, dan kalau satu orang hilang, karena kita sudah memaksakan kehendak, penyesalannya itu nggak akan selesai dalam waktu yang singkat. Intinya sederhana, jangan sombong, jangan menutup telinga, dan jangan memaksakan sesuatu hanya karena ingin terlihat benar. Selama hidup kita harus menjaga orang lain seperti kita ingin dijaga oleh mereka. Itu saja modal yang paling penting. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.